Halo para penggemar dan pecinta fisika, kali ini pada video ini saya akan menjelaskan mengenai gerak vertikal. Jadi gerak vertikal ini saya definisikan sebagai gerak yang tegak lurus permukaan bumi dengan pengaruh gaya gravitasi saja, tanpa pengaruh gaya luar. Jadi dia hanya mendapat pengaruh gaya berat saja. Nah, gerak vertikal itu adalah penerapan dari GLBB. Jadi kalau begitu rumus-rumusnya kita gunakan rumus GLBB. Misalnya kalau menghitung jarak, S itu VOT plus setengah T kuadrat. VO itu kecepatan awal, T itu adalah waktu bergeraknya, sedangkan A itu adalah percepatannya. Nah, percepatannya itu bisa min, bisa plus ya. Kalau plus berarti dipercepat, kalau min diperlambat. Nah, VT itu adalah kecepatan pada T detik tertentu atau kecepatan akhir, yaitu VO plus AT. Sedangkan VT kuadrat kalau dikaitkan dengan jarak seperti ini, VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS. Macam gerak vertikal itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas atau disingkat GJB. Ya, GJB, gerak jatuh bebas, yaitu benda dilepas dari ketinggian tertentu di atas tanah. Nah, seperti ini. Jadi bendanya dilepas begitu aja ya. Dilepas. Nah, kemudian jatuh ke tanah. Lihatlah gerakannya ini tegak lurus dengan tanah atau tegak lurus dengan permukaan bumi. H itu adalah ketinggian awalnya ya. Nah, ini VO-nya harus sama dengan 0 karena dilepas tanpa kecepatan awal. Gitu ya. Nah, sedangkan percepatannya itu sama dengan G. Kalau G-nya nggak diketahui dalam soal berapa percepatan gravitasi, maka diisi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini dianggap 10 meter per sekon kuadrat jika tidak diketahui dalam soal. Gerak vertikal jenis yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah atau disingkat GVB ya. Nah, ini GVB itu adalah gerak dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi benda misalkan dibanting dari atas dengan kecepatan awal tertentu. Atau mungkin peluru ditembakkan dari ketinggian tertentu vertikal ke bawah menuju tanah. Jadi ini VO-nya kecepatan awal tidak sama dengan 0 pasti ya. Sedangkan percepatannya akan sama dengan percepatan gravitasi. Jadi dilempar ke bawah, benda turun itu pasti mengalami percepatan gravitasi. Jenis gerak vertikal yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas, disingkat GVA. GVA itu adalah gerak dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Jadi misalkan Anda melemparkan bola ke atas, atau batu dilemparkan ke atas, atau mungkin peluru ditembakkan ke atas dengan kecepatan awal tertentu, vertikal dengan permukaan tanah. Nah, ini disebut sebagai GVA. VO-nya itu tidak sama dengan 0 dan percepatannya pasti sama dengan min G. Kenapa kok minus? Karena dilempar ke atas itu pasti benda mendapat perlambatan. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Ini contoh soal yang pertama ya. Sebuah benda dilepas dari ketinggian 80 meter di atas tanah. Hitunglah jarak yang ditempuh benda pada T2 skon. Baiklah, sekarang kita jawab pertanyaan A, jarak yang ditempuh benda pada T2 skon. Perhatikan ya, ketinggian awal benda sudah diketahui dalam soal. Ketinggian awalnya adalah 80 meter. Nah, ini yang ditanyakan berapa jarak yang ditempuh benda setelah bergerak 2 skon. Dari posisi jatuhnya ya. Karena dia dipercepat, pasti ya GLBB. Oleh sebab itu rumusnya pakai rumus GLBB. SVOT plus setengah AT kuadrat. VO-nya ini jelas 0 ya, karena dilepas GJB itu. Terus kemudian A-nya itu sama dengan G ya. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu rumus jarak diukur dari posisi jatuhnya untuk gerak jatuh bebas adalah S setengah GT kuadrat. Jadi kalau begitu setengah, G-nya kalau nggak diketahui dalam soal dianggap 10 ya. Jadi 10, T-nya itu adalah 2. Jadi dapatnya adalah 20 meter. Nah, pertanyaan B itu adalah ketinggian pada T2 skon. Padahal pada 2 skon jarak tempuhnya adalah 20 meter. Jadi ketinggian benda diukur terhadap tanah kan. Nah, ketinggian bendanya sama makan Y. Setelah 2 skon kan di sini S-nya ini kan 20 meter. Lah Y-nya berapa? Ya sangat mudah. Kalau ketinggian terhadap tanah itu kan sama dengan H dikurangi dengan S. Jadi hanya 80 meter ya kan.
dikurangi S 20 meter. Jadi hasilnya adalah 60 meter. Itulah ketinggian benda setelah 2 detik bergerak. Sekarang kita jawab pertanyaan yang C ya. Kecepatan benda setelah menempuh separuh perjalanan. Nah, separuh perjalanan itu dari posisi jatuhnya ya. Jadi ketinggian seluruhnya kan 80 meter. Kalau separuh perjalanan berarti jarak yang ditempuh benda adalah 40 meter. Kalau ditanyakan kecepatan pada T tertentu setelah menempuh jarak 40 meter, kita pakai rumus ini aja. VT kuadrat, VU kuadrat, kan ada rumus GLBB seperti ini ya. Nah, S itu jarak tempuhnya, tapi A-nya ditarik jadi G ya. V-nya itu 0. Jadi kalau begitu VT kuadrat itu 2GS saja rumusnya. G-nya itu 10, S-nya kita isi separuh perjalanan 40. Jadi ini 2 kali 400. Hasilnya berarti 20 akar 2 meter per sekon. Semudah itu. Nah, sekarang kita cari waktu benda untuk mencapai tanah. Jadi sejak dilepas mencapai tanah, waktunya berapa? Nah, kita pakai rumus yang tadi ya. S sama dengan setengah GT kuadrat. Kalau dia mencapai tanah berarti menempuh jarak 80 meter. Jadi ini 80 setengah, G-nya 10 kali T kuadrat. Saya coret ya nolnya. Jadi T kuadrat sama dengan 16, berarti T-nya adalah 4 sekon. Nah, itulah waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai tanah. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang E. Yang ditanyakan adalah kecepatan benda pada saat tepat di tanah. Berapa? Tepat menyentuh tanah maksudnya ya. Nah, ini berapa VT-nya? Kita bisa jawab pakai rumus ini aja. VT kuadrat, VO kuadrat plus 2AS. VO-nya itu 0 ya. Nah, sedangkan A-nya G kali S. Jadi kita pakai ini ya. Jadi ini 0 plus 2. G-nya itu 10. Jarak tempuh dari posisi jatuh ke tanah itu adalah 80 meter. Diisi aja 80. Ini hasilnya adalah 1600 kan ya. Jadi kalau mencari VT-nya, karena ini VT kuadrat ya. VT kuadrat 1600, VT-nya berarti akar ini. Akar 1600 berarti 40 meter per sekon. Soal yang kedua, ini ada bola dilempar vertikal ke atas di tanah dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Hitunglah jarak tempuh bola pada T1 sekon. Kalau saya gambarkan demikian ya, ini benda dilempar vertikal ke atas berupa bola bendanya, nanti naik di puncak, kecepatannya 0, kemudian turun kembali dia. Nah, VO-nya sudah diketahui 20 meter per sekon, percepatannya min G. Nah, itu artinya bahwa benda dilempar ke atas mendapatkan perlambatan. Kalau G-nya nggak tahu, dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau ditanyakan berapa jarak tempuh bola pada T1 sekon, nah misalkan pada T1 sekon, bolanya sudah mencapai sini, menempuh jarak S setelah 1 sekon. Nah, S-nya itu ya ini basic konsepnya, rumusnya hanya pakai rumus GLBB ya. Tapi di sini A-nya nanti diisi min G, berarti min 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan aja ya. Jadi 20, T-nya di sini adalah 1 sekon. Masuk aja 1. Nah, ini plus setengah, A-nya itu min 10 di sini. Kali T kuadrat, T-nya tadi 1. Jadi ini 20 dikurangi dengan 5. Jadi hasilnya adalah 15 meter. Berarti pertanyaan A ini sudah kita jawab ya. 15 meter diukur dari posisi pelemparannya. Kemudian yang B ditanya kecepatan pada T1 sekon. Kalau saya pakai rumus ini aja. VT sama dengan VO plus AT. Cuma kalau gerak ke atas, A-nya itu min G kan, kali T. Jadi VO-nya 20, G-nya 10, T-nya itu 1 ini ya. Jadi kalau begitu 20 dikurangi 10, berarti 10 meter per sekon. Semudah itu. Oke, sekarang kita menghitung waktu untuk mencapai puncak, pertanyaan yang C ya. Jadi kita tahu bahwa VT itu VO plus AT ya. Nah, cuma A-nya ini diganti apa? Min G, karena ini gerakan vertikal ke atas. Jadi ini min G dikalikan dengan T. Tapi di puncak bendanya itu diam. Nanti balik lagi kan. Jadi VT-nya dinolkan, VO min GT. Seperti itu. Jadi 0, VO-nya 20, G-nya 10 kali T. Berarti 10T sama dengan 20. Berarti T-nya adalah 2 sekon. Inilah waktu untuk mencapai puncak. Nah, sedangkan D itu tanya lama benda di udara. Lama benda di udara berarti waktu naik ditambah dengan waktu turun.
Ini kan waktu untuk menuju puncak. Jadi lamanya benda di udara itu adalah waktu naik itu TP. Waktu turunnya juga TP. Jadi waktu naik sama dengan waktu turun. Simetris ya. Itu simetris ya. Jadi 2 TP-nya adalah 2, jadi 4 skon. Nah, jadi lamanya benda di udara itu adalah 4 skon. Sekarang kita mencari ketinggian maksimum yang dicapai bola, hamaknya ya. Berapa hamaknya yang bisa dicapai bola? Hamak itu berarti jarak puncak ke tanah. Nah, ini adalah hamak ya. Nah, ingat tadi bahwa VO-nya 20 ya kan? Terus kemudian A-nya itu sama dengan min G. Di min 10 meter per sekon kuadrat. Kalau saya mencari hamak, saya pakai ini aja. VT kuadrat, VO kuadrat plus 2AS. Di puncak itu VT-nya 0 kan? Jadi 0 kuadrat ini. VO-nya 20 kuadrat plus 2A-nya min 10 di sini ya. Ya, sekali lagi minus karena dia naik diperlambat. Dikalikan dengan S. S itu jarak titik pelemparan ke puncak ini ya. Jarak tanah ke puncak. Itu berarti Hmax gitu ya kan. Jadi kalau begitu ini 0, 400 saya pindahkan, min 400 min 20 dikalikan dengan Hmax. Jadi kalau begitu Hmax-nya adalah 20 meter. It's very easy. Baiklah, soal nomor 3, ini ada bola A dilempar ke atas dengan kecepatan awal 10, sedangkan B dilempar ke bawah ya. Bola B dilempar ke bawah dengan kecepatan 20 meter per sekon pada ketinggian 60 meter tepat di atas bola A. Kapan kedua bola ini bertumbukan? Nah, ini sudah saya gambar ya. Nanti A itu menempuh jarak SA, B menempuh jarak SB, A-nya vertikal ke atas, B-nya turun ke bawah. Nah, misalkan titik tumbukannya itu di sini ya. Titik tumbukannya pas di sini. Nah, sekarang kalau kita mencari waktu tumbukannya itu sangat mudah sekali. Kan berarti tinggal menjumlahkan aja ya itu ya. Jadi jumlahkan SA ditambah SB itu harus sama dengan 60 meter. Iya kan? Nah itu SA, SB dijumlahkan harus 60 meter. Kita lihat gerakan A itu adalah GVA. Nah sedangkan gerakan B adalah GVB. Jadi perhatikan rumus S-nya ya. SA itu berarti rumusnya apa? Berarti VOT plus setengah AT kuadrat untuk A. Basic konsepnya begini ya. Saya tulis rumus basic konsepnya dulu. Seperti ini ya kan. Nah untuk B sama dengan 60 gitu ya. Nah tapi ini VO-nya siapa? VO-nya A ya. Kali T. Tapi ini gerakannya vertikal ke atas diperlambat. A-nya diganti min G. Jadi min setengah G T kuadrat seperti itu. Perhatikan ya, diganti min G karena ke atas itu diperlambat. Terus kemudian ini VO-nya siapa? Kan VO-nya B. Jadi VO-nya B kali T. Terus kemudian di sini B-nya turun, berarti dipercepat. A-nya diganti G. Ya, kalau GVA, A-nya itu min G. Kalau GVB, A-nya itu plus G kan gitu ya. Jadi kalau gitu plus setengah, ini G T kuadrat sama dengan 60. Nah ini saya bisa coret dong. Sehingga VO-nya A itu 10 saya masukkan saja. Sedangkan VO-nya B itu adalah 20 saya masukkan. Nah ini berarti 60. Berarti 30T sama dengan 60. Berarti T-nya adalah 2 skon. Jadi dalam waktu 2 skon kedua bola akan tumbukan. Oke, soal nomor 4. Ini ada bola A dilempar vertikal ke atas, kecepatannya 10 ya. B-nya juga kecepatannya 10. Nah, dilempar pada saat yang bersamaan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa ketinggian bola B agar nanti jatuh bersamaan dengan bola A di tanah. Nah, sekarang kita tinjau satu persatu. Sekarang kita tinjau bola A ya. Lamanya bola di udara itu berapa? Kita hitung dulu. Berarti waktu ke puncak terus kemudian ke tanah kembali itu berapa? Nah, padahal kita tahu A itu bergerak GVA. Jadi VT-nya VO min GT. Kalau di puncak VT-nya 0 kan. Jadi VO min GT. Jadi GT itu sama dengan VO. Berarti T ke puncak itu adalah VO per G. Jadi kalau begitu VO-nya 10, G-nya 10 ya. 1 skon.
Ingat ya, kalau G-nya nggak diketahui itu dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini waktu ke puncak, waktu turun juga 1. Jadi kalau gitu, waktu total lamanya benda di udara itu adalah 2 kali waktu ke puncak. Jadi 2 kali 1 berarti 2 skon. 1 skon naik, 1 skon turun. Nah, pada saat A sudah mencapai tanah dalam waktu 2 skon, nah B-nya juga harus ke tanah dalam waktu 2 skon ini. Nah, oleh sebab itu lihat sekarang bola B-nya ya. Bola B itu bergerak secara GVB, jadi nanti G-nya juga 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau begitu S dari B itu adalah VOT plus setengah AT kuadrat, tapi A-nya diganti G ya. Nah, karena ini yang ditanya ketinggian, berarti jarak tempuh B ke tanah, itu berarti S-nya diganti H. Nanti menempuh jarak H ini kan. Nah, VO-nya B itu adalah 10, T-nya itu ikut A ya, waktu untuk mencapai tanah A tadi ya. Jadi 2 plus setengah G itu 5, karena G-nya 10, T-nya 2. Jadi kalau begitu nih 20 ditambah dengan 20. Jadi kalau begitu jawabannya adalah 40 meter. Jadi B itu harus dilempar pada ketinggian 40 meter supaya B ini jatuh bersamaan dengan bola A di tanah. Soal nomor 5, bom A dijatuhkan pada ketinggian 500 meter dari permukaan tanah. 1 detik setelah bom A dijatuhkan, bom B dijatuhkan juga dari ketinggian yang sama. Pada saat bom A mencapai ketinggian 180 meter di atas tanah, berapakah ketinggian bom B pada saat itu? Jadi A dijatuhkan dulu 1 detik, baru kemudian dijatuhkan bom B pada ketinggian yang sama. Ini gambarnya ya. Nah, ini ketinggian awalnya adalah 500 meter. Pertanyaannya, ketika bom A telah jatuh dan mencapai ketinggian 180 meter di atas tanah, berapakah ketinggian bola B? Nah, itu kita bisa jawab dengan sangat mudah. Keduanya ini bergerak secara GJB. Jadi VO-nya keduanya itu 0 ya, karena dijatuhkan begitu saja. Jadi kalau A pada saat itu dari tanah mencapai ketinggian 180 meter, berarti dia telah menempuh jarak dari posisi jatuhnya sebesar 320 meter. Lihat ini ya, 320 tambah 180 itu 500. Jadi untuk bom yang A ya, bom A itu adalah GJB. Jadi nanti S diukur dari posisi jatuhnya. Kita bisa mencari waktunya ini ya. Berapa waktu dari titik jatuhnya sampai ketinggian 180 meter untuk bom A. S-nya ya pakai VOT plus setengah AT kuadrat. Ingat ya, sekali lagi GJB itu A-nya G, VO-nya 0. Jadi S-nya kita masukkan 320, ini 0 ya. Plus setengah G itu adalah 5, karena G-nya 10. Kali T kuadrat. Seperti itu ya. Jadi kalau begitu T kuadrat 320 dibagi 5 itu kan 64. Berarti kalau begitu T-nya dapat 8 skon. Itulah waktu jatuh A untuk menempuh jarak 320 meter. Nah, karena B-nya telat 1 skon terhadap A, berarti waktu B itu adalah 8 dikurangi 1. Jadi B itu hanya bergerak selama 7 skon saja ketika A mencapai jarak 320 meter. Jadi kita bisa hitung jarak yang ditempuh B, ya pakai berarti setengah GT kuadrat itu ya. Ya, karena VO-nya 0. Jadi S-nya B itu adalah setengah, G-nya 10, T-nya 7. Ini kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 245 meter. Nah, ini adalah jarak jatuh B diukur dari posisi jatuhnya ketika A mencapai jarak 320 meter. Jadi kalau ditanyakan berapa ketinggian bom B pada saat itu, jadi ketinggian bom B pada saat itu adalah 500 meter, ya kan, dikurangi dengan ini 245. Nah, ini hasilnya adalah 255 meter. Nah, jadi kalau begitu, ketika A mencapai ketinggian 180 meter, pada saat itu B mencapai ketinggian 245
55 meter terhadap tanah. Jadi agak sedikit di sini ya. Nah, ini jaraknya ke tanah 255 meter. Seperti itu. Soal yang keenam, sebuah bom jatuh bebas dari ketinggian H di atas tanah 1 detik sebelum mencapai tanah. Bom itu telah menempuh jarak 81% dari seluruh panjang lintasannya. Maka H sama dengan berapa? Nah, jawabnya seperti ini ya. Ini sudah saya gambar. Ini bomnya di posisi titik A. Jatuh bebas itu berarti VO-nya sama dengan 0. Nanti dia jatuh ke tanah melewati titik B dan C. 1 sekon sebelum mencapai tanah, itu ternyata dia sudah menempuh 81% dari keseluruhan lintasannya. Panjang lintasannya itu H ya. Jadi sudah menempuh 81% dari H. Atau ini sama aja dengan 0,81 H. Nah, saya ingatkan lagi ya, kalau jatuh bebas menempuh jarak S, itu S-nya itu kan VOT plus setengah AT kuadrat, A-nya ditarik, VO-nya kan 0 ya. Jadi S-nya itu setengah GT kuadrat gitu kan ya. Jadi kalau begitu T-nya itu bisa dirumuskan 2S per G di akar. 2S per G, seperti ini. Nah, ini nanti kita aplikasikan ke soal ini ya. Nah, secara gampangnya begini, kalau kita mencari waktu dari A ke C itu kan sama dengan TAB ditambah dengan TBC. TAC itu menempuh jarak S ya. Jadi waktu jatuhnya, ini jatuh bebas. A ke C itu jatuh bebas karena VO-nya 0. Jadi TAC itu adalah akar 2 SAC dibagi dengan G. TAB itu berarti akar, ini jatuh bebas juga karena VO-nya 0. A ke B jatuh bebas ya. Jadi 2 SAB per G. Sedangkan TBC-nya itu 1 skon. Nah, sekarang kita memasukkan SAC itu adalah H. Nah, ini kan yang ditanyakan. Hanya berapa tadi ya? Begitu. Terus kemudian dibagi dengan G sama dengan akar 2. SAB itu adalah 0,81 H dibagi dengan G ditambah dengan 1. Jadi ini dapat akar 2H per G sama dengan 0,81 di akar 0,9 akar 2H per G plus 1. Nah, ini kalau nggak ditulis 1 ya ini ya. 1 dikurangi 0,9 itu kan 0,1 akar 2H per G sama dengan 1. Berarti ini sama saja dengan akar 2H per G 1 dibagi 0,1, 10. Lalu ini saya kuadratkan kedua ruas. Kalau saya kuadratkan berarti akarnya hilang. Tinggal 2H per G. Nah, ini dikuadrat berarti 100. Berarti kalau begitu 2H sama dengan 100 kali 10. Itu adalah 1000. Jadi ini dianggap 10 ya G-nya karena nggak diketahui. Sehingga hanya dapatnya adalah 500 meter. Itulah ketinggian bom yang dijatuhkan. It's very easy problem.